Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Jumat 21 Agustus 2020. Berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita simak bersama-sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan dua hukum utama dalam ajaran Gereja Katolik. Dua hukum yang dua-duanya berbicara tentang kasih dan cinta yang tulus dan bisa dikatakan tanpa syarat. Yang pertama, kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta segenap akal budi kita. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk mencintai sesama. Jadi hubungan yang vertikal dan horizontal yang diharapkan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu mudah dijalankan? Rasanya tidak. Dewasa ini banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi punya rasa cinta dan kasih kepada Allah. Banyak hal-hal yang beberapa kesempatan justru menjadi Allah-Allah baru bagi kita. Ini tantangan yang berat. Karena zaman memang sekarang situasinya seperti itu. Mudah membawa orang pada situasi yang jauh dari Tuhan. Apalagi perintah yang kedua, yang kita hadapi bersama-sama setiap hari. Bagaimana kita diminta untuk mengasihi sesama. Dalam kesempatan lain ada kutipan yang mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Semakin berat lagi. Mengasihi sesama yang bukan musuh saja rasanya berat, apalagi mengasihi musuh. Saudara, tentu saja Tuhan tidak hanya bicara, tidak hanya bersabda, tetapi Tuhan memberi contoh. Mari kita teladan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya sebagai wujud kasihnya kepada Allah, sekaligus ketaatannya kepada Allah Bapa di surga, dan juga sebagai wujud cintanya kepada manusia, hingga rela mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Rasanya terlalu jauh kalau kita harus meneladan Tuhan Yesus, meskipun itulah contoh ideal dari cinta yang tanpa syarat. Tetapi dengan melakukan hal-hal yang sederhana dalam kegiatan kita setiap hari, rasanya kita bisa membuktikan atau mewujudkan cinta kita baik kepada Allah maupun kepada sesama, seperti perintah Tuhan dalam bacaan hari ini. Caranya rasanya sebenarnya tidak sulit. Cuma apakah kita punya waktu untuk Tuhan dari 24 jam waktu kita sehari, bahkan kita seringkali hanya diminta untuk seminggu sekali, setidaknya pada hari Minggu, untuk memuliakan Tuhan secara khusus dalam perayaan Ekaristi. Meskipun dalam kegiatan sehari-hari
Gereja mengajak kita untuk tidak melupakan Tuhan. Setidaknya setiap kita mau memulai kegiatan, kita ingat Tuhan, kita berdoa, mohon petunjuk dan tuntunan Tuhan. Setelah melaksanakan sesuatu, kita berterima kasih kepada Tuhan. Rasanya itu cukup untuk membuat kita selalu ingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu kepada sesama, rasanya juga tidak terlalu sulit menemukan cara bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Maka saudara, mari kita berusaha mewujudkan dua perintah utama Tuhan Yesus yang dikutip dari bacaan hari ini, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dengan demikian, kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Berkah dalam.